Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mulailah melakukan apa jenenge rekondisi mesin ya. Rekondisi mesin yang pakai nano energizer. Jadi akhirnya nano energizernya penulis tambahan, dan sekarang yang terisi di mesin itu sudah kira-kira lebih dari 15 ml. Sudah separuh dosis dari satu saset untuk motor. Sementara satu saset itu bisa untuk 3,5 liter. Kapasitas olinya NMAX ini kalau nggak salah 1100. Jadi sudah overdosis lah ya. Sudah cukup overdosis. Nah, oleh karena itu penulis mau melakukan rekondisi mesin. Rekondisi mesinnya ya terpaksa penulis mengurangi yang gas gedenya. Jadi agak beda ya. Ini yang penulis lakukan sekarang bukan eco riding. Eco riding itu kalau caranya penulis 3 sampai misalnya 55 terus gas lepas pelan-pelan, diturunkan pelan-pelan kecepatannya sampai 50. Nah, itu ideal sekali itu. Kalau naik motor matic bisa tinggi sekali angkanya. Mau dapat 53 km per liter ya. Sambil berhentinya sekalipun bisa. Ini mungkin angkanya masih bisa segitu ya. 900 km oil tripnya. Ini Prima XP 20W50 50% bimoly ya, sama nano energizer ya. Cara ini juga beda dari yang penulis pakai ketika rekondisi dengan sado. Kalau sado itu kecepatan maksimum 50, 55 atau 50 gitu. Isinya gas lepas. Kalau sampai 55 lepas gas, sampai 45 gas lagi, sampai 55 lepas gas, 45 gas lagi, kayak gitu terus-terusan. Capek ya. Kalau sekarang penulis metodenya adalah metode gas halus, low power. Jadi gimana caranya? Mau kecepatan berapapun lepas gas ya wis. Kalau ngegasnya tipis banget. Tipis banget, nggak pakai tenaga banyak. Jadi akselerasinya dibuat lemah. Ya tujuannya biar nggak terlalu membebani ya. Soalnya kok kayaknya nano energizer ini pelapisannya agak lemah ya dibanding sado revitalization, sehingga kalau di gaspol titik ae wis kayak rontok semua. Jadi ini rekondisi, entah nanti lihat hasilnya gimana, tapi rasanya juga nggak bakalan awet. Ini entah sampai 1200 km atau berapa ya enaknya. Wis lihat nanti lah. Ya moga-moga besok nggak kesiangan lagi. Tadi karena kesiangan akhirnya gaspol. Ya moga-moga besok nggak perlu gaspol lagi. Sekarang topiknya sekarang minyak goreng ya. Penulis sayangnya lupa tadi mau bahas 2 topik. Yang ingat cuma 1 topik tok. Satu hal ya yang perlu jadi catatan. Orang kalau bantah soal minyak goreng, ngomong soal kejelekan minyak goreng, ngomong soal minyak goreng bisa ini bisa itu. Walau yang ngomong itu adalah orang dari grup oli, dia nggak ngomong apa-apa, nggak pakai bukti apa-apa. Terus pokoknya ngomong asal jeplak, plak itu ya. Wis gitu. Harus dianggap fakta, harus dianggap
apa jenenge, mandat harus dianggap petuah, harus dianggap kata-kata sakti gitu ya. Ya ini udah pernah penulis ya, jelaskan sebelumnya. Jadi yang ngomong bahwa kayak Bro Asep Subagja ya kan ngomong, minyak goreng itu campurkan oli mesin itu kemampuannya jauh lebih buruk daripada oli yang paling buruk sekalipun. Intinya kayak gitu. Penulis lupa kata-kata jelas. Nah, nanti ya penulis cantumkan mulai ketemu mana ya, penulis simpen sih. Kalau di video sebelumnya sudah penulis sebut omongannya Bro Asep Subagja yang ngomong, nyampaikan omongannya Bu Dedi Sopo ya, Dedi Sanusi, lupa namanya siapa. Pokoknya yang nyampaikan omongan orang itu loh, ini cuma menyampaikan omongan orang, orangnya ngomong gini 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 gitu ya. Tolong postingkan gitu ya. Ya intinya gitu, minyak goreng itu lebih cepat kena asam, lebih mudah mengalami sludge dibanding oli paling jelek itu masih lebih jelek. Omongannya kayak gitu. Dan nggak ada buktinya, nggak ada buktinya. Mau bukti apa? Dia asal ngomong, katanya sih, katanya itu kalau ngomong pakai bukti, tapi ya itu nggak ada bukti. Terus ngomong kalau pakai minyak goreng, campuran minyak goreng di 5.000 itu sudah berlebihan, dipastikan sludge parah. Dan lagi-lagi nggak ada bukti itu, nggak ada bukti. Ya omongan, ya seringan penulis testimoni banyak orang-orang juga nggak digubris sama mereka. Penulis kan ngomong pernah coba mesran super 20W50 di Suzuki Spin itu kalau tanpa apa-apa ya, mesran super tok itu 3.500 km. Kalau pakai Fastron Techno 15W50 itu bisa 5.000 km. Nah kalau mesran supernya dicampur minyak goreng, halusnya suara mesin itu bisa sampai 6.000 km, 10% itu ya. Kalau lebih ya bisa aja lebih, tapi ya penulis nggak coba. Terus ya itu diabaikan lah sama mereka. Yang berikutnya adalah soal soal Bu Olwan William ya. Bro Olwan William ini kan ngomong ya, minyak goreng itu untuk masak, minyak goreng itu cocoknya untuk masak, bukan untuk oli mesin. Jadi kalau dipisah, kata-katanya adalah minyak goreng itu cocoknya untuk masak, minyak goreng itu enggak cocok untuk oli mesin. Udah, itu kalau dipisahkan gitu ya, kira-kira. Apa dia punya bukti bahwa minyak goreng itu nggak cocok untuk oli mesin? Nggak punya dia. Nggak ada, ngomong gitu ya asal ngomong. Nah ada ya barusan ada member yang diblok lagi ya, karena isinya ngomongnya huruf kapital semua ya, bengak-bengok ya. Ngomongnya tolol, ngomong ya wis membodoh-bodohkan orang, member oli mesin pakai aditif minyak goreng. Jadi dia ini ngomong bahwa minyak kelapa sawit itu jangan disamakan dengan minyak goreng. Maksudnya
minyak kelapa sawit yang untuk dipakai goreng jangan disamakan dengan minyak kelapa sawit yang dipakai untuk percobaan oli mesin oleh peneliti-peneliti. Nah, ini apa jenenge? Pendapat yang sudah lama beredar ya di grup oli. Jadi kalau misalnya ada penelitian oli mesin, dianggap palm oil yang disebutkan itu adalah hasil transesterifikasi. Jadi sudah diproses dulu. Jadi minyak gorengnya dianggap bukan yang selama ini kita pakai. Jadi dianggap beda dari kayak bimoli lah. Jadi yang kita pakai itu adalah minyak goreng untuk minyak kelapa sawit adalah minyak kelapa sawit untuk menggoreng, dan dianggap mereka yang diuji itu adalah minyak kelapa sawit yang sudah diproses. Intinya itu. Apa benar begitu? Nah, kita harus tahu dulu minyak kelapa sawit yang dipakai untuk goreng itu apa. Ada istilah apa? Ada penjelasannya di Inka atau mau. Lali, gak dicatat, gak tak save malah. Gak tak taruh web press ya, jadi susah copy pastenya. Lupa. Jadi itu ada penjelasan ya, moga-moga gak hilang ya, besok masih bisa dipakai lagi. Ada penjelasan bahwa yang dipakai untuk minyak goreng itu adalah palm oil yang sudah dipisah antara yang padat dan yang cair. Namanya palm olein, olein. Nah, yang bagian padat-padat namanya palm stearin, stearin. Jadi ada dua pembagiannya. Ada palm olein dan palm stearin. Nah, yang dipakai untuk minyak goreng itu adalah palm olein. Dan harus diingat ya bahwa minyak kelapa sawitnya atau palm oilnya ini sudah di RBD, di RBD kok apa mah, refined bleached deodorant tau apa. Jadi disuling, dibilas, dan ini niatnya gas alon-alon, dan dikasih pembau. Itu untuk menyingkat itu disingkat RBD ya, refined bleach deodorant gitu. RBD karena yang dipakai palm olein, makanya disebut RBD palm olein. Nah, yang untuk minyak goreng itu dan yang diteliti apa? Ternyata sama, RBD palm olein. Sama-sama RBD palm olein. Jadi RBD palm olein itu adalah yang dipakai sebagai minyak goreng,
RBD palem olein juga yang dipakai sebagai percobaan oli mesin. Tapi ya memang harus diakui, ada juga yang nggak pakai RBD palem olein. Mereka pakai esterifikasinya. Kalau nggak salah namanya TMP singkatannya apa ya? Transester metil pala jembura wis. Pokoknya TMP penulis singkatnya. Ada yang diproses dulu. Tapi terbukti bahwa ada minyak goreng yang dipakainya itu sama dengan yang ada di minyak goreng. Sama-sama apa? Palem olein, RBD palem olein. Itu jelas wis. Ya moga-moga gak hilang ya. Nanti kalau hilang golek mana lah wis. Masih ada historinya besok. Ya moga-moga besok ketemu lagi waktu posting video ini ya. Wes itu. Jadi ya gimana ya? Banyak ya yang istilahnya terlalu percaya sama pembohong gitu loh. Jadi ada yang nemunya cuma ternyata ini, ternyata harus diproses dulu. Padahal ya enggak. Yang makainya enggak diproses dulu, langsung dari wadah juga ada. Bahkan ya yang meneliti langsung dari bungkusnya itu juga ada. 100% bimoli dipakai di motor Vario. Dilihatkan kekentalannya bisa stabil. Padahal sementara itu oli-oli pabrikan ya, ada merek Yamalub, ada merek AHM ya, kalau nggak salah. Itu dilihatkan bahwa olinya itu cepat sekali encer. Setelah 300 km kekentalannya sudah nggak sesuai dengan yang dibungkusnya lagi, sudah lebih encer. Ya, kalau sudah lebih encer dari bungkus ya artinya oli tersebut sudah nggak layak pakai di 300 km. Tapi ya itulah. Terus sama mau bahas soal yang di itu ya, di responnya Seraya Motor. Menurut penulis perlu dibahas juga. Tapi yang inget tok ya, penulis lupa yang dibahas apa wae. Lupa sekarang penulis. Jadi di Seraya Motor itu kan penulis jelaskan bahwa oli itu punya banyak aditif. Ada ya macam-macam lah ya. Terutama untuk kotoran itu ada deterjen. Deterjen itu adalah fungsinya untuk mecah sludge. Jadi sludge itu direaksikan dengan deterjen. Ini menyebabkan sludge itu jadi lebih lepas gitu, lepas dari sludge-nya, dari keraknya itu lepas. Jadi karena lepas gitu, jadi bisa ada kemungkinan dilarutkan. Ada yang di Seraya Motor itu yang mecah, itu bukan deterjen, tapi dispersan. Entah ya, kalau dari penjelasan yang menulis temukan, dispersan, gunanya dispersan di oli
Entah ya aditif apa kalau dispersan penulis nggak tahu. Gunanya adalah membuat butiran-butiran itu jadi lebih mudah larut. Lebih mudah larutnya karena dispersan ini membentuk berupa istilahnya butir-butir kecil gitu ya, butir-butir kecil yang nempel ke kotoran. Ya ini untung ya penulis sudah ganti suspensi ini, NMAX depan kelihatan ya, kelihatan apa nggak stabil dung 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 gitu ya. Wajib ganti suspensi memang. Jadi dispersan ini ngumpul ke kotoran, karena ngumpul ke kotoran dan dispersannya ini punya sifat ngambang, punya sifat larut ke olinya, maka kotoran ini jadi larut barengan sama dispersannya. Kira-kira kerjanya seperti itu. Dan Ca, kalsium atau magnesium yang juga berpengaruh pada TPN, ini tidak punya sifat dispersan dari yang menulis tahu. Jadi untuk yang mecah-mecah itu fungsinya adalah dispersan. Deterjen. Dan mungkin ya kalau di grup oli itu kelihatannya kemampuan pembersihan itu ditaruh di bagian deterjen. Kemampuan membersihkan mesin, membersihkan sludge itu ditaruh di deterjen. Bener. Terus masalahnya ketika mereka menilai kemampuan oli membersihkan mesin itu dari kemampuan dari kadar kalsiumnya. Jadi kadar kalsiumnya ini yang dianggap penting. Jadi kalau ada kalsiumnya tinggi dianggap baik sekali. Dan penulis menemukan fakta unik ya. Nah, di grup oli, setahu penulis, itu oli yang sangat direkomendasikan itu adalah Kendal GT-1, Kendal GT1. Nama merek oilnya Kendal, modelnya GT1, ada yang GT1 Max atau apalah gitu ya. Alasannya apa Kendal GT1 ini? Karena olinya full sintetik. Terus apa mana ya? Nggak tahu penulis, pokoknya salah satu alasan adalah full sintetik. Terus wes penulis cari lah ya, penasaran dah, soalnya kok ada yang membesar-besarkan Kendal itu hebat, Kendal itu full sintetik, Kendal macam-macam. Penulis cari dah informasinya Kendal, cari bahan olinya, ternyata sama ya. Penulis cari Kendal mineral ya, sengaja tak goleki oli Kendal yang emang disebut eksplisit bahannya mineral. Dan ketemunya apa? Kendal mineral itu bahannya adalah hydrotreated. Terus cari Kendal GT1 Max ya, GT1 Max yang full sintetik itu, bahannya apa? Ternyata sama juga, hydrotreated.
Hydrotreated itu kalau kategori oli itu adalah oli grup 2. Ada sih emang ya di Seraya Motor ngomong hydrotreated itu bisa grup 2, bisa grup 3. Embuh ngomongnya kok ya. Karena di referensi oli manapun hydrotreated itu adalah grup 2. Ada orang Seraya Motor ngomong ngawur kayak gitu, penulis nggak tahu sumbernya dari mana. Ya sekali lagi ya, kalau mereka ngomong nggak akan pakai bukti, nggak akan pakai sumber lah ya. Padahal ya kalau apa kalau memang tujuannya debat, sumber itu penting. Sumber ilmunya dari mana itu penting. Melakukan ini itu kan harus ada dasarnya. Jangan ngambang, jangan diasumsi dewe. Harus ada dasar ilmunya. Nggak ada ya dia ngomong. Jadi faktanya bahwa banyak sekali. Ya mau di mana lah ya, di website resmi atau apa, hydrotreated itu mengacu ke grup 2. Mau ke majalah tripologi atau apapun lah, buku kuliahnya sekarang lah. Kalau grup 3 namanya hydrocracked. Kalau misalnya pakai hydrotreated ya severe, yang ekstrim, yang sudah sangat-sangat dimurnikan. Nah, balik lagi. Mau bahas apa tadi? Lupa, maaf penulis. Soal kemampuan olinya ya. Soal GT1 tadi yang mineral ya. Jadi GT1 Max itu nggak ada beda bahannya dari yang kendal mineral, sama-sama hydrotreated, sama-sama mineral. Jadi kalau lihat full sintetis atau mineral, GT1 nggak ada keunggulannya karena sama-sama mineralnya. Apa dari aditif? Barangkali kalsiumnya banyak. Penulis nggak nemu hasil uji olinya grup oli ya. Soal kendal ini mungkin pernah nyatet tapi lupa di mana. Yang jelas penulis cari lagi. Nyari di PQIA, PQIA, PQIA. Repot banget. Petroleum Quality Information bola apa? Association tau apa lah. Lupa. Pokoknya DPK ya. Penulis lihat kadar kalsiumnya berapa. Dan ternyata kadar kalsiumnya nggak tinggi-tinggi amat. Ada 3 hasil ya. 3 hasil ujinya PQAE ke oli kendal GT1. Dan hasilnya tersebut menunjukkan bahwa kadar kalsiumnya oli kendal itu sekitar 2100 berapa, yang satunya 2300 berapa, yang satunya 2100 berapa. Apa itu tinggi? Ya kebetulan ada pembandingnya dengan oli motor. Oli motor kalsiumnya adalah Yamaluk 10W40
yang penulis pakai. Ini datanya dari Bro Asep Subagja. Yamalup itu kalsiumnya adalah 1900 sekian. Dekat banget angkanya ya dengan Kendall yang dijago-jagokan itu. Dari sisi bahan Yamalup ya penulis yakin paling ya hydrotreated juga. Paling banter-banter oh ya hydrocracked alias grup 3. Masih termasuk kategori mineral. Dan kalau memang Yamalup itu hydrocracked, ya levelnya harusnya lebih tinggi daripada Kendall. Nah, faktanya Yamalup itu anggap aja mineral. Nggak mungkin lah full sintetis. Kalau yang full sintetis itu kan RS4GP ya. Itu Yamalupnya Yamalup biasa maksudnya. Yamalup itu mineral. Nah, Kendall GT1 walau dibungkus tulisannya full sintetik, itu mineral juga. Dari full sintetik versus mineral sama-sama, mineral semua. Terus dari sisi pembersihan katanya pembersihannya lebih bagus ya. Deterjennya berapa? Yang Yamalup 1900, yang Kendall 2100. Apa mau dibilang yang gitu bedanya ekstrim? Enggak kan? Bedanya minimal. Tapi apa berani coba di jalan gitu ya, dipakai beneran? Apa masih nganggep Yamalup itu sama bagusnya dengan Kendall GT1 full sintetik? Apa berani mereka ngomong gitu? Soalnya kalau acuannya adalah aditif tersebut sama, ya hampir sama, imbang. Mungkin ada yang ngomong VOA, UOA, oksigennya apa, oksidasi sekian, apa jenenge, ausnya sekian. Ya penulis itu kan ya masih relatif, tergantung sama sampling olinya kan. Kalau olinya kemampuan pelarutannya rendah, ya apalagi samplingnya melakukan caranya salah misalnya ya, ngambilnya ketika mesin mati bukan dalam keadaan mesin menyala gitu ya, rasanya kok gitu ya. Mesin dimatikan dulu, tunggu, diambil pagi-paginya, ya bola wis kan, siapa tahu lah ya, bisa aja toh kotorannya itu sedikit sehingga ya kesimpulannya salah. Tapi balik lagi lah ya, fungsi minyak goreng di oli mesin itu membantu kemampuan pelarutan dan melicinkan. Semuanya bermula dari sifat polar, sifat sangat polar dari minyak goreng, minyak nabati. Ini sudah diakui. Oli semacam PAO atau grup 3 plus, semacam sulfur plus itu, sifat polarnya minim. Kalau disebut sangat tidak polar. Ada yang ngengkel bahwa semua oli itu bipolar. Iya, bipolar. Tapi levelnya beda-beda. Bipolar itu ada level kekuatannya. Jadi kalau dianggap sama ya salah. Yang jelas uji oli yang dilakukan grup oli
Itu seringnya kan cuma awal sama akhir. Padahal harusnya kekentalan itu dicek di monitor selama pemakaian, seberapa banyak turunnya kekentalan. Ini yang nggak dideteksi, sehingga ya kadang jadi beda antara harapan dan ekspektasi ya. Jadi penulis kan sudah beberapa kali nyoba oli, rekomendasinya grup oli ya. Yang paling berkesan ya Adnoc dan satu lagi Amsoil Signature. Asli penulis merasa tertipu dengan ya referensinya grup oli, karena ternyata seperti itulah. Karena nilai olinya wis terlalu general ya, RPM rendah dan RPM tinggi nggak dibedakan, habis dipakai kencang juga nggak dibedakan. Yang jelas intinya menurut penulis banyak ya yang dari grup oli itu yang justru mereka yang salah terhadap minyak goreng. Sudah salah, sumber informasinya salah ya, kayak yang dilakukan Bro Adi itu yang menipu pakai data dari wajan itu ya. Data dari wajan dibilang dari mobil. Banyak salah informasi, banyak pembohongnya. Ya, wajar lah ya, jadi tersesat, jadi ya nggak benar semua. Karena mereka sendiri kalau debat nggak pakai sumber ilmu, itu problemnya. Ya wes gitu aja, terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.